Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan praktikum auditing, yaitu persiapan tahapan pemeriksaan atau audit, ya. Di mana fase utama dari proses audit atas laporan keuangan itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama penerimaan perikatan audit, atau apakah kita menerima atau melanjutkan klien dan juga menetapkan syarat-syarat perikatan. Kemudian fase berikutnya yaitu perencanaan audit, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengujian audit, dan yang terakhir pelaporan audit sebagai tahap penyelesaian dari proses audit. Baik, yang pertama adalah tahap dari penerimaan perikatan audit, ya. Jadi perikatan itu sendiri adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu perjanjian, di mana di sini klien adalah perusahaan yang memerlukan jasa auditing. Dia mengadakan suatu perikatan atau perjanjian dengan auditor. Nah, tahapan yang dilakukan untuk menerima atau tidak untuk perikatan audit ini, yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Jadi bagaimana cara yang dilakukan auditor untuk mengevaluasi integritas manajemen? Yang pertama bisa melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu atau auditor yang sebelumnya mengaudit laporan keuangan perusahaan klien yang tugasnya sudah berakhir atau tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Nah, di sini auditor bisa meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah spesifik terkait dengan perusahaan klien. Kemudian menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti ini mengadakan komunikasi dengan auditor pendahulu serta meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal tersebut. Oke, kemudian mengevaluasi integritas manajemen juga bisa dengan meminta keterangan dari pihak ketiga, misalnya dari penasehat hukum atau pengacara gitu ya, pejabat bank dan pihak lain dalam kaitannya dengan hubungan bisnis dengan calon klien ini. Kemudian melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu yang dalam kaitannya dengan klien yang bersangkutan. Baik, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Jadi auditor mengidentifikasi apakah klien ini misalnya memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang masih dalam proses penyelesaian, seperti itu. Contohnya apakah ada misalnya melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan proses pengadilan atau proses hukum yang belum selesai. Selanjutnya menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, di mana auditor menentukan jumlah tim yang harus dibawa untuk mengaudit si calon klien nantinya. Kemudian minimal terdiri dari partner, kemudian auditor itu sendiri, kemudian sampai ke level junior auditor, berapa jumlah timnya, kemudian apakah sesuai kompetensinya dengan perusahaan yang akan diaudit. Kemudian menilai independensi dari masing-masing anggota tim kaitannya dengan perusahaan yang akan diaudit ini, apakah memiliki hubungan di luar hubungan profesional, seperti itu. Kemudian menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan. Dan yang terakhir, apabila itu semua sudah deal ya atau sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat membuat surat perikatan audit. Kemudian tahap-tahap dalam perencanaan audit. Yang pertama yaitu memahami industri dan bisnis klien, di mana auditor bisa mendatangi perusahaan klien ya, melakukan kunjungan ke tempat klien untuk mengetahui latar belakang
bidang usaha klien, kemudian memahami struktur pengendalian internal klien, kemudian memahami sistem administrasi akuntansinya, kemudian mengukur volume bukti transaksi atau dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan. Kemudian melakukan prosedur analitis pendahuluan gitu ya. Jadi mengetahui jumlah atau nilai rupiah yang kemungkinan akan beresiko atau menjadi fokus perhatian dari auditor nantinya, seperti itu. Kemudian mempertimbangkan tingkat materialitas awal, yaitu jumlah salah saji informasi yang mungkin terjadi, yang apabila itu tidak disajikan itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian mempertimbangkan risiko bawaan, yaitu risiko yang bisa diterima, yang memang risiko itu sudah melekat pada suatu akun atau transaksi tertentu terhadap suatu salah saji yang material. Kemudian mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien ini merupakan audit tahun pertama. Kemudian mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi manajemen yang signifikan. Kemudian mereview atau meninjau kembali informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban hukum dari perusahaan klien dan memahami struktur pengendalian internal dari klien. Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian audit, yaitu ada 3 pengujian, yaitu pengujian analitis atau analytical test, pengujian pengendalian atau test of control, dan pengujian substantif atau substantif test. Pengujian analitis ini mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan dengan data lain yang berhubungan. Jadi auditor ini mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan mengetahui bidang mana yang memerlukan audit yang lebih intensif. Nah, misalnya membandingkan penjualan, penagihan, piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu dan menghitung persentase laba bruto untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi intinya kita melakukan analisis terhadap laporan keuangan komparatif. Kemudian pengujian pengendalian atau test of control adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian internal itu sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi kita memverifikasi atau mengukur efektivitas struktur pengendalian intern klien. Di sini kita auditor melakukan pengujian pengendalian ini untuk mendapatkan informasi mengenai frekuensi atau seberapa sering aktivitas pengendalian yang sudah ditetapkan sebelumnya itu dilaksanakan. Kemudian bagaimana kualitas dari aktivitas pengendalian tersebut dan siapa saja karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian. Kemudian pengendalian substantif atau substantif test, yaitu prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau kecurangan dalam bentuk uang atau rupiah yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar. Jadi prosedur ini dirancang untuk menemukan kesalahan moneter yang secara langsung akan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi dideteksinya gimana? Deteksinya yaitu apabila terjadi kesalahan dalam penerapan standar akuntansi yang berlaku, apabila memang tidak sama sekali diterapkannya standar akuntansi, kemudian diterapkan standar akuntansi tapi tidak konsisten, kemudian terdapat ketidaktepatan cut off atau pisah batas pencatatan transaksi, kemudian kesalahan dalam perhitungan yaitu penambahan, pengurangan, pengalian ataupun pembagian, kemudian kesalahan dalam pekerjaan copying atau penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi, kemudian kesalahan dalam pencantuman
pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Tahapan yang terakhir yaitu penyelesaian audit, di mana yang perlu dilakukan yaitu penelaahan kewajiban kontingensi atau bersyarat atau contingent liabilities. Kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang tidak dapat dipastikan berapa jumlah dan kapan waktu kewajiban tersebut, berapa jumlah, kapan waktu, dan kepada siapa kewajiban tersebut dibayar. Contohnya adalah apakah perusahaan klien memiliki perjanjian garansi kepada customer seperti itu. Utang garansi kan kita tidak tahu garansi itu akan dibayar kepada siapa, berapa jumlahnya, dan kapan customer itu akan klaim garansi tersebut. Itu contohnya. Kemudian menelaah peristiwa kemudian atau subsequent event. Subsequent event itu adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal penyelesaian laporan keuangan dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor. Kemudian memperoleh bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien atau client representation letter. Kemudian mengisi daftar periksa audit atau audit checklist, menyiapkan surat manajemen atau management letter, kemudian menerbitkan laporan audit dan mengkomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam proses praktik dari audit ini adalah kertas kerja pemeriksaan ya teman-teman. Jadi kertas kerja pemeriksaan ini meliputi dokumen audit yang relevan untuk periode berjalan dan beberapa periode baik sebelum maupun sebelum proses audit itu berjalan. Kemudian catatan yang dibuat oleh auditor dan dokumen yang disiapkan oleh klien. Kemudian pelaksanaan prosedur yang tertera pada program audit. Kemudian informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan yang tepat. Ini adalah kertas kerja, bagian-bagian dari kertas kerja pemeriksaan. Kemudian dokumen yang disiapkan oleh klien, baik secara manual ataupun komputerisasi ya, itu harus diuji akurasi dan kelengkapannya. Kemudian harus diberi tanda disiapkan oleh klien atau prepared by klien. Jadi diberi tanda seperti itu, kemudian diparaf inisial dan dituliskan tanggal terima dokumennya. Nah, tujuan atau fungsi kertas kerja pemeriksaan ini adalah sebagai dasar untuk perencanaan audit, kemudian sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, kemudian untuk mencatat pemeriksaan atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan, kemudian untuk menjelaskan masalah atau situasi yang dihadapi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, ketepatan, efisiensi, dan bagaimana evaluasinya. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan jenis opini dari laporan audit. Kemudian sebagai dasar pemeriksaan oleh supervisor dan partner. Bisa juga menjadi sumber informasi di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen dan pihak lainnya, seperti dalam pertemuan dengan pihak manajemen. Kemudian untuk menilai prestasi dari staf auditor dan untuk pengembangan karirnya ke depannya. Nah, kertas kerja pemeriksaan yang baik itu setiap kertas kerja pemeriksaan itu harus diisi lengkap yang meliputi ada nama perusahaan yang diperiksa, kemudian ada nama akun atau rekening yang diperiksa, kemudian tahun buku yang diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja pemeriksaan, kemudian nama atau paraf auditor yang membuat kertas kerja pemeriksaan, kemudian nama atau paraf auditor yang memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan, adanya kode indeks, komentar-komentar yang perlu dibuat atas temuan audit yang melemahkan pengendalian internal. Ya, item-item itu harus ada dalam setiap, harus lengkap ya dalam setiap kertas kerja pemeriksaan. Kemudian kertas kerja pemeriksaan yang baik juga harus terorganisasi dengan baik, bersih dan rapi, kemudian jelas dan dapat dimengerti tanpa penjelasan lebih lanjut,
kemudian lengkap serta dapat mendukung kesimpulan dan rekomendasi atas temuan-temuan audit. Nah, isi dan pengaturan dari kertas kerja pemeriksaan. Jadi isi dari kertas kerja pemeriksaan itu ada 3 berkas ya. Kita bisa golongkan dalam 3 berkas. Yaitu berkas yang pertama adalah berkas permanen atau permanent file, yaitu bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit itu dimulai. Nah, dokumen-dokumen ini akan ditelaah dan disimpan untuk digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian berkas kerja tahun berjalan atau current file, yaitu berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya yang berkaitan untuk tahun berjalan saja. Kemudian berkas korespondensi adalah berkas kertas kerja yang berisi data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pemeriksaan audit. Nah, berkas permanen atau permanent file ini meliputi informasi penting mengenai klien, yaitu misalnya tentang sejarah perusahaan, lokasi pabrik, daftar cabang, serta nama pimpinan perusahaan dan sebagainya. Pokoknya semua informasi penting mengenai klien. Kemudian akta pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya, kemudian manual atau buku pedoman sistem akuntansi yang terdiri atas struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur akuntansi, serta sistem produksi. Kemudian berkas permanen berikutnya yaitu hasil pelaksanaan kuesioner pengendalian internal atau Internal Control Questionnaire atau ICQ. Kemudian surat-surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan, contoh tanda tangan pejabat yang berwenang yang memberi persetujuan, kemudian bagan atau daftar akun atau chart of account, kemudian kontrak-kontrak perjanjian seperti misalnya pinjaman kredit bank, sewa guna usaha atau leasing, kontrak penjualan atau pembelian, dan juga kontrak dengan pihak ketiga lainnya. Sedangkan berkas kerja tahun berjalan atau current file itu terdiri atas program audit yang disusun oleh auditor, kemudian informasi umum tentang perusahaan, kertas kerja neraca percobaan yang terdiri dari kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi, kemudian jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, skedul utama atau induk, skedul pendukung, skedul yang disiapkan oleh klien, dan catatan pemeriksaan. Sedangkan kalau berkas korespondensi itu contohnya surat konfirmasi piutang dan surat konfirmasi utang dari debitur dan kreditur, serta surat konfirmasi dari pihak bank. Oke, kemudian yang terakhir adalah kepemilikan kertas kerja pemeriksaan. Jadi, kertas kerja pemeriksaan ini merupakan milik auditor yang tidak seorang pun termasuk klien itu mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja pemeriksaan kecuali jika diperlukan atau digunakan untuk keperluan pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal. Baik, demikian materi terkait tahapan audit dan juga kertas kerja pemeriksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.